Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang mengenai dengan konsep proyek. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Dimas Ramadan, Indriana Uswatun Hasanah, dan juga Hermanisa Fitrotun. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian proyek. Proyek merupakan kesatuan kegiatan yang sudah direncanakan dari awal dan menggunakan beberapa sumber, yaitu sumber dari tenaga manusia, biaya, serta waktu yang telah direncanakan dari awal sebelum melaksanakan proyek untuk mendapatkan benefit serta keuntungan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pun ciri-ciri dari proyek, yaitu ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan untuk menghasilkan sasaran tertentu yang dapat menghasilkan produk akhir atau hasil kerja akhir. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan sasaran yang telah dimaksud tersebut, maka dibutuhkan beberapa ketentuan, yaitu mulai dari jadwal kerja, kriteria mutu, jumlah biaya, serta sumber daya yang dibutuhkan, dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat yang sementara. Di sini artinya terdapat batasan waktu yang sudah ditentukan sampai dengan tugas dapat diselesaikan hingga akhir, sehingga nantinya dapat menentukan titik awal dan akhir yang sangat jelas. Kemudian yang terakhir yaitu sifatnya non-rutin atau tidak berulang-ulang. Keadaan kegiatan dapat berubah sepanjang proyek berlangsung. Yang selanjutnya ada bentuk pengerjaan proyek. Menurut Eli Antika dan Ibu Tududi Lesmana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Proyek dengan Scrum, menjelaskan bahwa bentuk pengerjaan proyek pada umumnya menjadi 2 metode, yaitu subkontrak dan swakelola. Yang pertama ada subkontrak. Proyek dengan metode ini biasa juga disebut singkatan proyek subkon, yang berarti suatu proyek yang dapat diproyekkan. Maksudnya adalah suatu perusahaan atau sebuah organisasi yang mendapatkan atau membentuk suatu proyek, di mana proyek tersebut dapat dilimpahkan atau dikerjakan oleh pihak lain seperti konsultan atau perusahaan lain. Itu berarti pengerjaan proyek berdasarkan metode ini tidaklah dikerjakan sendiri. Yang kedua ada swakelola. Bentuk pengerjaan proyek dengan metode swakelola adalah pengerjaan proyek yang dijalankan atau dilakukan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Metode pengerjaan proyek ini tidak melibatkan perusahaan lain. Meskipun demikian, bukan berarti sumber daya manusia yang terlibat di dalam suatu proyek tersebut merupakan pegawai atau staf dari perusahaan itu sendiri. Bisa saja perusahaan itu menyewa tenaga ahli dengan ketentuan kurun waktu untuk menjadi personal sumber daya pada proyek tersebut. Yang selanjutnya ada perbedaan proyek dan program atau operasional. Bentuk atau kegiatan proyek dan operasional memiliki banyak sekali perbedaan. Jika dilihat dari segi pengertian, proyek merupakan cara bagaimana membangun dan merealisasikan suatu kegiatan yang sebelumnya belum ada. Sedangkan kegiatan operasional adalah kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan secara terus-menerus. Berikut perbedaan proyek dan kegiatan operasional seperti berikut. Kegiatan proyek yang pertama, model proyek yang digunakan selalu berubah, sedangkan kegiatan program, kegiatan yang dilakukan secara berulang atau rutin. Yang kedua, jadwal proyek relatif singkat, sedangkan program terlaksana dalam kurun waktu yang lumayan lama. Yang ketiga, proyek intensitas kegiatan selama periode proyek sangat bervariasi, sedangkan program intensitas kegiatan cenderung sama. Yang keempat, harus selesai sesuai dengan anggaran dan jadwal. Kalau program, anggaran, dan waktu kegiatan bersifat fleksibel. Yang kelima, terdiri dari berbagai kegiatan, sedangkan program jenis kegiatan tidak terlalu banyak. Yang keenam, kebutuhan sumber daya yang selalu berubah, sedangkan program jenis dan kebutuhan sumber daya relatif tidak berubah. Selanjutnya ada faktor-faktor timbulnya proyek. Sebuah proyek akan dilaksanakan dengan memperhatikan waktu, penyerahan produk ataupun hasil akhir yang sesuai dengan kesepakatan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, terdapat 4 faktor adanya proyek sebagai berikut. Yang pertama, adanya rencana pemerintahan. dibuat untuk kepentingan umum dan juga masyarakat, misalnya saja pembangunan infrastruktur seperti jembatan, bandara,
irigasi, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua ada permintaan pasar, di mana pasar ini membutuhkan produk dengan jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu dibangunlah fasilitas produksi baru, contohnya seperti handphone dan juga lain-lain. Yang ketiga ada dari dalam perusahaan, karena adanya kebutuhan dan sudah mengkaji semua aspek sehingga memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah proyek. Contohnya itu peningkatan efisiensi kinerja dan memperbarui peralatan dan juga sistem kerja agar lebih kompetitif. Yang terakhir yaitu kegiatan observasi atau penelitian dan pengembangan. Setelah adanya kegiatan observasi, penelitian, dan pengembangan, maka akan menghasilkan sebuah produk baru yang dapat memiliki banyak sekali kegunaan dan peminatnya, sehingga mendorong pembangunan fasilitas produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Terdapat 4 hal penting secara garis besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah proyek sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle proyek atau yang biasa disebut dengan mekanisme siklus hidup produk proyek. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengontrolan atau monitoring terhadap jadwal proyek. Yang ketiga, memadukan perangkat dan metode manajemen proyek dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan juga kinerja tim dan komunikasi. Yang terakhir, komitmen manajemen. Hal ini sangat penting karena memegang keberhasilan suatu proyek.